Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh sedulur kabeh, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu kanggo sedulur olah rasa 7 dimanapun panjenengan berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu laku spiritual paling berat, paling sakral, dan paling dalam falsafah Jawa, yaitu tirakat 40 hari. Sebuah laku prihatin yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur, para resi, para wali, bahkan juga para guru kehidupan, yang tujuannya bukan hanya sekadar mencari kesaktian, melainkan untuk menemukan jati diri, membersihkan batin, menundukkan hawa nafsu, dan mencapai manunggaling kawula Gusti, penyatuan diri dengan Sang Pencipta. Sedulur olah rasa 7, teks yang akan saya sampaikan ini cukup panjang, sebab kita akan membedah tirakat 40 hari dari banyak sisi. Asal-usulnya, maknanya, falsafahnya, jenis-jenis lakunya, pantangannya, doa-doa yang biasa dilantunkan, hingga kisah-kisah orang yang menempuh jalan ini. Maka, mari siapkan batin, siapkan hati, dan mari kita resapi bersama ajaran leluhur ini dengan penuh kesadaran. Tirakat dalam pemahaman Jawa adalah laku prihatin, laku yang menuntut seseorang untuk mengurangi kenikmatan duniawi, menahan hawa nafsu, dan menempuh jalan kesunyian demi memperkuat batin. Kata tirakat sendiri dipercaya berasal dari serapan kata Arab tariqah, yang berarti jalan atau metode menuju Tuhan. Artinya, tirakat bukan hanya sekadar pantang makan, tidak tidur, atau mengurangi kesenangan. Tirakat adalah jalan, sebuah metode spiritual, cara untuk sampai kepada yang Maha Suci. Di antara berbagai macam tirakat, ada satu yang dianggap paling berat, yaitu tirakat 40 hari. Mengapa 40 hari? Mengapa bukan 7, bukan 21, atau bukan 100 hari? Disinilah rahasia angka 40 yang menjadi simbol kesempurnaan laku. Dalam falsafah Jawa, angka 40 dianggap sebagai bilangan penyempurna. Banyak serat dan kidung yang menyebutkan bahwa dalam 40 hari, kebiasaan lama bisa berubah menjadi kebiasaan baru. Nafsu yang liar bisa dijinakkan. Pikiran yang keruh bisa jernih kembali. Bahkan dalam tradisi Islam, Nabi Musa menjalani khalwat selama 40 hari di Gunung Sinai sebelum menerima wahyu. Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu setelah bertahannuts di Gua Hira dengan kesunyian yang panjang. Artinya, angka 40 memang mengandung makna spiritual yang dalam. Sedulur olah rasa 7, tirakat 40 hari adalah laku ujian. Ujian bagi raga, ujian bagi jiwa, dan ujian bagi tekad. Tidak semua orang mampu menjalaninya, sebab selama 40 hari itu, seseorang dituntut untuk menahan lapar, menahan haus, menahan kantuk, menahan kata-kata, bahkan menahan segala godaan dunia. Banyak yang jatuh di hari ketiga, banyak yang menyerah di hari ke-10, bahkan ada yang hanya mampu setengah jalan. Hanya mereka yang benar-benar mantap niatnya, ikhlas hatinya, dan kuat rosonya yang bisa menuntaskan tirakat 40 hari. Lalu bagaimana bentuk tirakat ini? Ada banyak jalannya. Ada orang yang memilih puasa mutih, hanya makan nasi putih dan minum air putih selama 40 hari. Ada yang memilih puasa ngrowot, hanya makan buah-buahan, daun, dan hasil bumi tanpa dimasak. Ada pula yang memilih tapa bisu, tidak berbicara satu patah kata pun selama 40 hari. Ada yang memilih untuk tidak tidur malam, begadang dengan zikir, doa, atau semedi hingga matahari terbit. Bahkan ada yang memilih tempat sepi, gua, gunung, atau alas untuk menempuh laku ini jauh dari hiruk-pikuk dunia. Apapun bentuknya, hakikat tirakat tetap sama. Mengendalikan hawa nafsu, menjernihkan batin, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tirakat 40 hari bukan sekadar pantangan fisik. Ia adalah perjalanan spiritual.
Orang Jawa percaya bahwa manusia terdiri dari raga dan roh. Raga berasal dari bumi, dari tanah, air, api, dan udara. Sedangkan roh berasal dari Tuhan, dari alam halus, dari sumber yang abadi. Selama hidup, raga dan roh seringkali tidak seimbang. Raga mengejar kenikmatan, roh mengejar ketenangan. Raga haus dunia, roh haus kesucian. Maka tirakat hadir untuk menyeimbangkan keduanya, supaya raga tidak terlalu liar dan roh tidak tertindih oleh hawa nafsu. Dalam perjalanan 40 hari itu, seseorang akan menghadapi banyak godaan. Hari-hari pertama biasanya tubuh memberontak. Perut lapar, lidah ingin merasakan enaknya makanan, mata mengantuk, pikiran mengajak untuk menyerah. Inilah ujian awal, lalu di hari-hari berikutnya, cobaan datang dari batin, rasa bosan, rasa ragu, bahkan rasa takut. Ada yang merasa dihantui, ada yang merasa kesepian. Tetapi, bila terus dijalani dengan sabar, dengan ikhlas, dengan doa yang istiqomah, maka hari-hari itu akan terasa ringan. Orang yang berhasil menempuh tirakat 40 hari biasanya akan mengalami perubahan besar. Hatinya lebih tenang, wajahnya lebih bercahaya, tutur katanya lebih halus, langkahnya lebih mantap. Bahkan banyak orang merasakan bahwa wibawa dan karisma mereka meningkat. Tetapi yang lebih penting adalah batinnya yang bersih, rohnya yang lebih dekat dengan Sang Pencipta. Sedulur olah Roso 7 dalam laku tirakat, ada pantangan-pantangan yang harus dijaga. Tidak boleh berbohong, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh marah berlebihan, tidak boleh makan sembarangan, tidak boleh mengeluh. Semua itu adalah latihan. Latihan untuk mengendalikan diri, latihan untuk menundukkan ego, latihan untuk menata hati. Sebab dalam tirakat, musuh terbesar bukanlah setan di luar sana, melainkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, sing menang iku dudu, sing iso ngalahake liyan, nanging sing iso ngalahake hawa nepsune dewe. Artinya, pemenang sejati bukanlah orang yang mampu mengalahkan orang lain, tetapi orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya sendiri. Maka tirakat 40 hari adalah jalan untuk menjadi pemenang sejati. Banyak kisah yang beredar di masyarakat Jawa tentang orang-orang yang menempuh tirakat ini. Ada seorang dalang tua yang bertirakat 40 hari mutih. Lalu setelah itu sabdanya menjadi sangat kuat, wewayangan yang ia bawakan dalam wayang terasa hidup, menyentuh batin penonton. Ada pula seorang petani yang bertirakat ngerowot 40 hari, dan setelah itu sawahnya subur, panennya melimpah. Bahkan ada seorang santri yang melakukan tapa bisu 40 hari di pesantrennya, dan setelah itu ia menjadi kiai yang dihormati, kata-katanya penuh hikmah. Namun perlu diingat, tujuan utama tirakat bukanlah mencari berkah duniawi. Semua berkah itu hanyalah bonus. Tujuan sejatinya adalah membersihkan diri, menyucikan batin, dan mendekatkan diri kepada Gusti Kang Murbeng Dumadi. Tirakat 40 hari juga sering disebut sebagai jalan menuju pancer. Pancer adalah pusat, inti diri, jati diri sejati. Dalam filsafat Jawa, manusia sejati adalah dia yang mampu mengenali pancernya sendiri, mampu mengenali asal-usulnya, mampu mengenali kemana rohnya akan kembali. Dengan tirakat, tirai-tirai dalam diri perlahan terbuka. Orang mulai mengenali dirinya, mengenali alam, mengenali Tuhan. Inilah yang disebut manunggaling kawula Gusti, penyatuan hamba dengan Tuhannya. Sedulur olah Roso 7 di akhir tirakat 40 hari, biasanya orang akan melakukan selamatan kecil. Nasi tumpeng sederhana, doa bersama, syukur kepada Gusti Allah. Bukan untuk pamer, bukan untuk ria, melainkan sebagai wujud terima kasih karena telah diberi kekuatan menjalani laku berat ini. Hasil dari tirakat ini
akan terasa sepanjang hidup. Orang yang sudah pernah menempuh tirakat 40 hari, biasanya hidupnya lebih terarah, lebih tenang, lebih sabar. Segala urusan dunia terasa ringan karena hatinya sudah ditempa dalam kesunyian. Sedulur olah Roso 7, bila kita menelusuri warisan leluhur, tirakat 40 hari tidak hanya menjadi laku prihatin, tetapi juga sebuah jalan kebijaksanaan. Leluhur Jawa percaya bahwa manusia yang mampu mengendalikan diri selama 40 hari akan mampu mengendalikan dirinya seumur hidup. Sebab semua tabiat buruk, semua kebiasaan jelek, bila ditahan selama 40 hari berturut-turut, maka ia akan pudar, luntur, bahkan hilang dari dalam diri. Oleh karena itu, tirakat 40 hari sering dipakai oleh para calon pemimpin, calon guru, calon pendekar, bahkan calon spiritualis sejati sebagai syarat penyempurnaan diri. Kita masih bisa menemukan cerita dari para pini sepuh desa, bagaimana seorang dukun, seorang kiai, seorang abdi dalam keraton, atau bahkan seorang seniman besar pernah menempuh laku tirakat panjang sebelum mereka benar-benar diakui kewibawaannya. Simbol makanan dalam tirakat sedulur, mari kita dalami makna mutih dan ngrowot. Mengapa nasi putih? Mengapa buah-buahan? Semua itu bukan tanpa arti. Mutih, nasi putih dan air putih adalah simbol kesucian. Putih melambangkan kejernihan, melambangkan cahaya. Dengan hanya makan putih, seseorang sedang berusaha menyucikan diri, membuang warna-warni nafsu yang sering menyesatkan. Dalam filosofi Jawa, putih adalah warna asal, warna netral, warna suci. Ngrowot, hanya makan buah dan sayur mentah adalah kembali pada fitrah alam. Buah adalah anugerah langsung dari bumi, tidak melalui tangan manusia. Orang yang ngrowot seakan-akan sedang berkata, "Aku kembali pada kesederhanaan, aku kembali pada pemberian alam tanpa campur tangan nafsu manusia." Ada juga laku ngebleng, tidak makan dan tidak tidur selama sehari penuh, bahkan kadang dilakukan berhari-hari. Ada yang melakukan patigeni, mematikan lampu, berdiam dalam kegelapan total semalam suntuk. Semua itu adalah simbol perjalanan ke dalam diri. Dalam gelap, kita belajar melihat cahaya Roso. Dalam lapar, kita belajar kenyang dengan doa. Dalam diam, kita belajar mendengar suara sejati dari batin. Doa dan kidung dalam tirakat. Orang Jawa tidak pernah lepas dari doa. Doa bisa berupa zikir Islam, bisa berupa kidung Jawa, bisa berupa mantra-mantra peninggalan leluhur. Semua adalah getaran suara untuk menghubungkan manusia dengan Tuhan. Contohnya, dalam serat Wedatama ada tembang, "Eling-eling, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dume," yang artinya adalah peringatan bagi diri untuk selalu waspada, tidak mudah kaget oleh dunia, tidak heran oleh fata morgana kehidupan, dan tidak sombong bila mendapat berkah. Ada juga doa wirid yang biasa dilantunkan selama tirakat, solawat, asmaul husna, atau doa tertentu dari guru. Tujuannya bukan sekadar memohon kekuatan, tetapi mengikat Roso agar tetap fokus kepada Gusti. Kisah leluhur bertirakat. Sedulur olah Roso 7, mari kita resapi kisah para leluhur. Dulu ada seorang empu, pembuat keris. Sebelum ia menempah besi, ia menjalani tirakat mutih 40 hari. Tujuannya bukan agar kerisnya sakti mandraguna, tetapi agar hatinya bersih, pikirannya jernih, sehingga apa yang ditempa dengan tangannya akan memancarkan energi welas asih, bukan hawa nafsu angkara murka. Karena itulah keris-keris buatan empu leluhur bukan sekadar senjata, melainkan benda pusaka yang membawa doa, membawa restu, membawa energi kebajikan. Ada pula kisah seorang wali di tanah Jawa. Sebelum ia menyebarkan ilmu dan dakwahnya, ia bersemedi 40 hari di sebuah gua. Setiap malam ia hanya membaca doa, setiap siang ia hanya minum seteguk air.
Setelah selesai, ia keluar dari gua dengan wajah bercahaya, tutur katanya lembut, namun penuh wibawa. Orang berbondong-bondong datang bukan karena ia mencari murid, tetapi karena karisma rohaninya menarik siapa saja yang haus kebijaksanaan. Lalu ada pula kisah dari pedesaan Jawa, seorang nenek sederhana yang ingin cucunya sembuh dari sakit. Ia tidak punya harta, tidak punya ilmu kedokteran. Yang ia punya hanya niat suci dan tekad kuat. Ia bertirakat mutih 40 hari, setiap malam berdoa, setiap siang menahan lapar. Ajaibnya, cucunya perlahan sembuh. Orang-orang percaya bukan mutih yang menyembuhkan, melainkan ketulusan hati dan doa yang lahir dari laku prihatin. Falsafah tirakat dalam serat-serat Jawa. Bila kita membaca serat Centini, serat Wedhatama, atau serat Kalatidha, kita akan menemukan pesan-pesan tentang tirakat. Ki Ageng Suryomentaram, seorang filsuf Jawa, juga mengajarkan pentingnya laku batin. Intinya, tirakat bukan untuk pamer, bukan untuk mengejar kesaktian semata, melainkan untuk ngelmu kasampurnan, ilmu kesempurnaan hidup. Orang Jawa percaya, bila hidup hanya mengejar dunia, maka ia akan hampa. Tetapi bila hidup dijalani dengan prihatin, dengan laku sederhana, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Perbandingan tirakat Jawa dengan tradisi lain sedulur, tirakat 40 hari tidak hanya ada di Jawa. Dalam tradisi Sufi ada khalwat 40 hari. Dalam tradisi Hindu ada tapa brata yang panjang. Bahkan dalam Buddhisme ada retreat meditasi 40 hari. Semua memiliki inti yang sama, kesunyian, pengendalian diri, dan penyatuan dengan Yang Maha Tinggi. Artinya, tirakat adalah bahasa universal manusia untuk mencari kebenaran. Bedanya hanya pada simbol, cara, dan doa yang digunakan. Tetapi hakikatnya sama. Manusia ingin mendekat kepada sumbernya. Hikmah laku tirakat. Orang yang sudah pernah menjalani tirakat 40 hari biasanya akan mengatakan satu hal. Hidup menjadi lebih ringan. Masalah tetap ada, cobaan tetap ada, tetapi hati tidak mudah guncang. Mengapa? Karena ia sudah ditempa. Ia sudah belajar lapar, belajar diam, belajar kesepian, belajar sabar. Maka cobaan dunia tidak lagi mampu merobohkan dirinya. Inilah yang dimaksud oleh pepatah Jawa, urip iku mung mampir ngombe. Hidup hanya singgah sebentar, maka jangan dihabiskan dengan kerakusan. Lebih baik diisi dengan laku prihatin agar bekal kembali ke asal muasal menjadi cukup. Sedulur olah Roso 7 setelah kita membahas makna, simbol, kisah, dan falsafah tirakat 40 hari, mari sekarang kita masuk pada hal yang lebih halus, pengalaman batin yang dialami oleh mereka yang benar-benar menempuh laku ini. Sebab tirakat bukan hanya perkara menahan lapar atau menahan kantuk, melainkan juga perjalanan dalam diri, perjalanan rasa, perjalanan roso. Pengalaman batin saat tirakat. Hari-hari pertama tirakat biasanya terasa paling berat. Tubuh menolak, perut meronta, lidah ingin merasakan enaknya garam, gula, atau daging. Pada saat ini, tubuh seperti melawan karena sudah terbiasa dimanjakan. Rasa lapar tidak hanya terasa di perut, tetapi juga di pikiran. Bayangan makanan enak datang silih berganti. Inilah ujian awal, ujian melawan kebiasaan dan hawa nafsu. Memasuki hari ke-7 hingga ke-14, cobaan mulai berpindah dari raga ke batin. Orang mulai merasakan rasa bosan, rasa ragu, bahkan muncul pertanyaan, apakah tirakat ini ada gunanya? Bukankah lebih baik hidup normal saja? Pada fase ini, musuh utama bukan lagi lapar, melainkan pikiran yang melemahkan tekad. Lalu ketika memasuki hari ke-20 ke atas, pengalaman batin mulai berubah. Lapar sudah terbiasa, rasa bosan mulai sirna, dan yang muncul adalah kejernihan. Pikiran menjadi lebih tenang, hati lebih peka, tidur meski sebentar terasa dalam, dan doa yang dilantunkan terasa meresap.
Bahkan ada yang mulai merasakan hal-hal halus, bisikan batin, mimpi yang jernih, atau firasat-firasat yang ternyata benar. Semua ini bukan sihir, bukan kesaktian, melainkan buah dari hati yang mulai bersih dan fokus. Sedulur, ada yang berkata bahwa orang yang sedang tirakat 40 hari ibarat orang sedang membersihkan cermin. Semula cermin itu kotor, penuh debu, sehingga wajah sendiri tidak terlihat. Namun setelah digosok 40 hari, debu-debu itu hilang dan wajah sejati pun tampak. Begitulah Roso, ia akan tampak jelas setelah laku prihatin. Godaan yang muncul, tidak ada tirakat yang mulus tanpa godaan. Godaan bisa datang dari luar, bisa juga dari dalam. Godaan dari luar, misalnya keluarga yang tidak tega melihat kita puasa mutih, lalu membujuk makan enak. Teman yang mengajak nongkrong, tetangga yang heran lalu mencibir, bahkan bisikan orang yang meremehkan. Semua itu ujian agar hati tetap teguh. Godaan dari dalam, inilah yang paling berat. Rasa malas, rasa ingin menyerah, rasa takut, bahkan rasa ingin cepat mendapatkan hasil instan. Orang yang tidak kuat bisa jatuh di sini. Maka pepatah Jawa mengingatkan, sabariku luhur, sabariku linuwih. Sabar adalah puncak laku, sabar adalah kunci kemenangan. Ada juga godaan berupa penerawangan yang salah. Kadang orang yang sedang tirakat melihat bayangan, mimpi, atau suara yang aneh. Leluhur mengajarkan agar jangan terjebak pada itu. Jangan merasa sudah sakti, jangan merasa sudah mendapat wangsit besar. Sebab itu hanyalah ujian. Yang terpenting adalah tetap rendah hati, tetap istiqomah, tetap eling marang Gusti. Wirid dan doa dalam tirakat sedulur, tirakat tanpa doa ibarat tubuh tanpa roh. Maka leluhur selalu menyertakan wirid, kidung, atau doa dalam setiap tirakat. Ada yang menggunakan zikir Islam, membaca tasbih, tahmid, tahlil, solawat, atau Asmaul Husna. Ada pula yang melantunkan kidung Jawa seperti Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan moco Quran lan maknane, atau tembang macapat dari Serat Wedatama yang penuh wejangan. Ada juga mantra Jawa kuno, misalnya doa memohon keteguhan hati. Saka ngendi asale urip, saka kersaning Gusti, saka ngendi asale rasa, saka pepadang kang suci, mugo-mugo tetep roso, tetep eling, tetep manembah. Wirid ini dilantunkan berulang-ulang, bukan untuk mencari kekuatan gaib, tetapi untuk menyatukan hati dengan Yang Maha Kuasa. Penyucian Roso, sedulur olah Roso 7, inti dari tirakat 40 hari, adalah penyucian Roso. Roso dalam falsafah Jawa bukan hanya rasa fisik, tetapi juga rasa batin, rasa halus, intuisi, getaran jiwa yang langsung bersambung kepada Gusti. Roso yang kotor adalah roso yang dipenuhi nafsu, amarah, iri, dengki, kesombongan. Roso yang bersih adalah roso yang penuh welas asih, sabar, ikhlas, syukur, dan tenang. Dengan tirakat, perlahan-lahan roso dibersihkan. Nafsu lapar diganti dengan syukur, nafsu bicara diganti dengan diam, nafsu tidur diganti dengan doa. Leluhur Jawa sering berkata, Roso iku dudu kanggo mangan lan ngombe, nanging kanggo ngrungu suara batin. Artinya, roso bukan sekadar alat perasa lidah, tetapi alat untuk mendengar suara hati. Bila roso sudah bersih, manusia akan lebih mudah mengenali mana yang baik dan mana yang buruk. Ia tidak mudah tergoda, tidak mudah goyah, tidak mudah marah. Inilah yang disebut ngelmu kasampurnan, ilmu kesempurnaan diri. Contoh penyucian roso dalam kehidupan sehari-hari, mari kita ambil contoh sederhana. Seseorang yang belum pernah tirakat biasanya cepat marah bila dihina. Hatinya panas, lidahnya ingin membalas. Tetapi orang yang sudah tirakat meski dihina, hatinya tetap dingin. Ia tersenyum, ia diam, ia berkata dalam hati, mungkin aku memang salah, mungkin ini ujian. Itulah tanda roso yang sudah ditempa.
Contoh lain, orang biasa bila lapar akan segera mencari makanan enak. Tetapi orang yang sudah di tempat tirakat, meski lapar, ia sabar. Ia berkata, sedikit air pun sudah cukup. Dari situ lahir sifat qanaah, menerima apa adanya. Kesaksian orang bertirakat. Banyak orang yang pernah menjalani tirakat 40 hari mengatakan bahwa hidup mereka berubah total. Ada yang merasa hatinya damai. Ada yang merasa firasatnya tajam. Ada yang merasa doanya lebih mudah terkabul. Tetapi hampir semua sepakat bahwa hasil paling berharga dari tirakat adalah ketenangan batin. Ada seorang bapak tua berkata, "Dulu aku gampang tersinggung, gampang marah. Tetapi setelah tirakat 40 hari, hatiku adem. Orang mau bicara apa saja, aku hanya tersenyum. Rezeki datang sendiri, masalah selesai sendiri." Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Ia tidak bisa menerima, setiap hari menangis. Lalu ia dituntun gurunya untuk melakukan laku prihatin selama 40 hari. Setelah selesai, hatinya pasrah. Ia tidak lagi larut dalam kesedihan, tetapi menerima dengan ikhlas bahwa semua berasal dari Gusti dan akan kembali kepada Gusti. Itulah kekuatan tirakat, membawa hati pada keteguhan dan kepasrahan sejati. Sedulur olah Rosoju, bila kita menelusuri jejak leluhur Jawa, kita akan menemukan bahwa tirakat 40 hari bukan hanya dilakukan oleh mereka yang ingin mendekatkan diri secara spiritual, tetapi juga oleh mereka yang ingin mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Sebab bagi orang Jawa, pemimpin sejati bukan sekadar orang yang berkuasa, melainkan orang yang sanggup ngemong roso, mengayomi, memberi teladan, dan menjaga keseimbangan, tirakat, dan kepemimpinan. Dalam tradisi Jawa, seorang pemimpin tidak boleh hanya mengandalkan keturunan, jabatan, atau harta. Seorang raja atau lurah desa yang hanya memerintah dengan nafsu kekuasaan akan cepat ditinggalkan rakyatnya. Karena itulah calon pemimpin sejak dahulu diajarkan untuk menjalani tirakat. Mengapa tirakat penting bagi seorang pemimpin? Melatih kesabaran. Pemimpin harus sabar menghadapi rakyat, sabar menghadapi fitnah, sabar menghadapi cobaan. Tirakat 40 hari adalah tempaan sabar paling nyata. Bila sanggup menahan lapar, menahan kantuk, menahan bosan selama 40 hari, maka ia juga akan sanggup menahan emosi ketika menghadapi rakyatnya. Mengendalikan hawa nafsu pemimpin yang dikuasai nafsu akan jatuh dalam keserakahan. Tetapi pemimpin yang telah ditempa tirakat akan mengerti bahwa nafsu hanya menyesatkan. Dengan demikian, ia bisa adil, tidak mementingkan diri sendiri. Mengasah Roso Welas Asih, pemimpin bukan penguasa, tetapi pelayan rakyat. Melalui tirakat, Roso Welas Asih akan tumbuh. Ia akan peka terhadap penderitaan rakyatnya, sehingga keputusan-keputusannya selalu berlandaskan kasih, bukan kepentingan pribadi. Menguatkan wibawa batin wibawa, sejati lahir dari dalam, bukan dari pakaian, bukan dari harta, bukan dari jabatan. Orang yang telah menjalani tirakat 40 hari biasanya memancarkan kewibawaan alami. Tatapan matanya meneduhkan, kata-katanya menenangkan, langkahnya penuh keyakinan. Kewibawaan hasil tirakat sedulur, kita perlu memahami perbedaan antara kewibawaan lahir dan kewibawaan batin. Kewibawaan lahir adalah kewibawaan yang dipaksakan. Orang segan karena takut, orang patuh karena ada hukuman. Kewibawaan batin adalah kewibawaan yang alami. Orang segan karena hormat, orang patuh karena percaya. Nah, tirakat 40 hari melahirkan kewibawaan batin. Seorang yang telah bertirakat tidak perlu meninggikan suara, tidak perlu mengancam, cukup dengan diam atau tatapan mata, orang-orang sudah bisa merasakan auranya. Ini bukan mistik semata, melainkan hasil dari latihan Roso.
Orang yang hatinya bersih akan memancarkan keteduhan yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Leluhur sering berkata, "Wong linuwih ora perlu dandan akeh, ananging katon padhang saka batine." Artinya, orang yang sudah matang secara spiritual tidak perlu menghias diri berlebihan karena cahaya dari hatinya sudah cukup menerangi. Bahkan dalam cerita-cerita keraton, banyak raja atau bangsawan yang sengaja melakukan tirakat panjang sebelum dinobatkan, sebab tanpa laku spiritual, kekuasaan hanyalah kursi kosong. Tetapi dengan tirakat, kekuasaan menjadi amanah yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Manunggaling Kawula Gusti sedulur olah Roso 7, inti terdalam dari tirakat 40 hari adalah menuju pada ajaran luhur Jawa yang disebut Manunggaling Kawula Gusti. Apa artinya? Secara harfiah berarti bersatunya hamba dengan Tuhannya. Tetapi jangan salah paham, bukan berarti manusia menjadi Tuhan, melainkan roso manusia menyatu dengan kehendak Tuhan. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi dikuasai ego, melainkan sepenuhnya pasrah dan selaras dengan Gusti. Tirakat 40 hari adalah jalan untuk mencapai itu. Dengan mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi bicara, perlahan ego manusia luluh. Yang tersisa adalah roso sejati yang murni. Bila roso sudah murni, maka mudah bagi manusia untuk merasakan kehadiran Gusti di setiap denyut nadi, di setiap hembusan nafas, di setiap kejadian hidup. Dalam serat Wedatama disebutkan bahwa orang yang mampu menyucikan rosonya akan hidup eling lan waspada. Ia sadar bahwa segala sesuatu datangnya dari Gusti, dan karena itu ia hidup dengan penuh welas asih, penuh ikhlas, penuh ketenangan. Tirakat dan tanggung jawab sosial sedulur, ada hal penting yang perlu kita garis bawahi. Tirakat bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Orang Jawa percaya bahwa tirakat juga berdampak pada masyarakat luas. Seorang lurah yang bertirakat 40 hari, hatinya akan lebih jernih sehingga keputusannya adil untuk rakyat. Seorang guru yang bertirakat, ucapannya akan lebih berbobot sehingga murid-muridnya mudah menyerap ilmunya. Seorang pedagang yang bertirakat, rezekinya akan lebih berkah sehingga dagangannya bermanfaat untuk orang banyak. Dengan kata lain, tirakat adalah bentuk tanggung jawab sosial. Orang yang membersihkan dirinya secara otomatis akan memberi manfaat pada lingkungannya. Seperti air yang jernih, ia akan mengalir memberi kehidupan pada siapa saja yang haus. Contoh, pemimpin yang menjalani tirakat. Banyak tokoh Jawa yang dikenal memiliki kewibawaan besar karena laku tirakatnya. Sunan Kalijaga terkenal dengan laku tirakatnya yang panjang. Ia bahkan pernah melakukan tapa ngeli, yaitu berdiam diri hanyut di sungai sambil berzikir. Dari laku itulah ia mendapat kewibawaan luar biasa, sehingga mampu berdakwah dengan cara halus dan diterima masyarakat luas. Sultan Agung Mataram juga dikenal menjalani laku prihatin sebelum memimpin kerajaan. Kehebatannya bukan hanya dalam strategi perang, tetapi juga dalam kebijaksanaan rohani yang membuat rakyatnya segan. Di tingkat rakyat biasa, kita sering mendengar cerita tentang seorang kepala desa atau seorang sesepuh kampung yang dihormati bukan karena jabatannya, melainkan karena laku tirakatnya. Orang percaya doa dan petuahnya membawa ketenangan bagi seluruh warga. Manfaat batin tirakat bagi kepemimpinan. Seorang pemimpin yang telah melewati tirakat 40 hari biasanya memiliki ciri-ciri batin. Adem ayem, hatinya tenang, tidak mudah marah, sehingga rakyat merasa aman. Tanggap ing sasmita, peka terhadap tanda-tanda, sehingga ia bisa membaca keadaan sebelum masalah datang. Welas asih, penuh kasih sayang, tidak tega menyakiti rakyatnya, tegas tanpa kasar meski lembut, tetapi tegas dalam kebenaran. Pasrah marang Gusti,
Semua keputusan diiringi doa dan kepasrahan sehingga hidupnya tidak sombong. Itulah kualitas kepemimpinan sejati menurut leluhur Jawa, bukan sekadar pintar, bukan sekadar berkuasa, tetapi matang secara rohani. Sedulur olah Roso 7, setelah kita membahas makna tirakat 40 hari dari sisi falsafah Jawa, pengalaman batin, kewibawaan, hingga manunggaling kaula Gusti, tibalah kita pada satu pertanyaan besar, apakah tirakat 40 hari masih relevan di zaman modern? Apakah laku prihatin yang diwariskan leluhur masih bisa dijalankan di tengah dunia yang serba cepat, penuh teknologi, dan penuh tuntutan materi seperti sekarang? Jawabannya sangat relevan, bahkan justru semakin penting. Tirakat 40 hari di kehidupan modern. Di zaman ini, manusia sering dikepung oleh 3 hal: kesibukan, keserakahan, dan kegelisahan. Kesibukan membuat orang lupa berdiam diri. Keserakahan membuat orang lupa bersyukur. Kegelisahan membuat orang sulit tidur dengan tenang. Nah, tirakat 40 hari sesungguhnya adalah obat untuk ketiga penyakit zaman ini. Tirakat sebagai jeda dari kesibukan. Banyak orang modern terlalu sibuk bekerja, mengejar target, mengejar uang, hingga lupa pada kesehatan dan keluarga. Dengan tirakat, kita belajar melambat, belajar menahan diri, belajar memberi ruang hening bagi Roso. Tirakat sebagai penawar keserakahan iklan dan media sosial membuat manusia terus merasa kurang. Selalu ingin lebih, ingin baru, ingin banyak. Dengan tirakat, kita menahan diri, cukup dengan makan sederhana, cukup dengan minum air putih. Dari situ lahir rasa cukup, rasa qanaah, dan syukur yang mendalam. Tirakat sebagai obat kegelisahan. Banyak orang modern sulit tidur, mudah stres, mudah marah. Tirakat mengajarkan disiplin rohani, doa, wirid, diam, kesederhanaan. Semua itu menenangkan batin, sehingga hati lebih adem, pikiran lebih jernih, hidup lebih ringan. Relevansi praktis tirakat 40 hari. Sedulur, mungkin kita tidak bisa menjalani tirakat dengan cara ekstrim seperti leluhur, mutih 40 hari penuh, ngebleng di gua, atau patigenis malam suntuk. Tetapi kita bisa mengambil roh dan semangatnya untuk dipraktikkan dalam kehidupan modern. Beberapa bentuk tirakat modern yang bisa kita jalani, kita puasa sederhana, tidak harus mutih ketat, tetapi bisa dengan mengurangi makanan berlebih, menghindari daging, atau membatasi gula. Intinya, melatih diri agar tidak dikendalikan lidah. Mengurangi gawai digital fasting. Di zaman modern, godaan terbesar bukan lagi makanan, tetapi layar ponsel. Cobalah 40 hari mengurangi media sosial, mengurangi konten sia-sia, dan lebih banyak berdoa atau membaca kitab suci. Itu pun bentuk tirakat. Tidur lebih teratur, biasakan bangun dini hari untuk doa atau meditasi. Kurangi begadang yang tidak perlu. Ini melatih kedisiplinan seperti leluhur yang bertirakat. Bersedekah atau hidup sederhana, 40 hari membatasi belanja, tidak boros, lalu uangnya digunakan untuk membantu sesama. Inilah bentuk tirakat sosial yang sesuai zaman sekarang. Meditasi atau tapa hening, sediakan waktu 15-30 menit sehari untuk duduk diam, menenangkan pikiran, merasakan nafas. Tidak harus di gua, bisa di kamar atau halaman rumah. Itulah cara modern untuk mendengar suara Roso. Dengan cara ini, meskipun zaman berubah, inti tirakat tetap bisa kita jalankan. Karena yang terpenting bukan bentuk luarnya, tetapi sikap batinnya. Menahan diri, menyucikan Roso, dan mendekat kepada Gusti. Manfaat tirakat bagi generasi muda. Generasi muda sering dianggap jauh dari tradisi, tetapi justru mereka paling membutuhkan tirakat. Mengapa? Karena mereka hidup di tengah dunia yang serba cepat,
serba digital, penuh distraksi. Dengan tirakat, anak muda belajar fokus. Dengan tirakat, anak muda belajar sabar. Dengan tirakat, anak muda belajar tidak mudah tergoda oleh gaya hidup yang menjerumuskan. Bayangkan, bila para pemuda mampu menahan diri selama 40 hari dari hal-hal negatif, minuman keras, rokok, narkoba, pergaulan bebas, media sosial yang merusak, maka masa depan mereka akan lebih terang. Tirakat menjadi benteng batin agar tidak hanyut dalam arus dunia. Tirakat dan kehidupan keluarga sedulur, tirakat juga sangat bermanfaat dalam kehidupan rumah tangga. Pasangan suami istri yang sering bertengkar bisa mencoba laku prihatin, mengurangi emosi, berdoa bersama, mengurangi makanan berlebih, saling menahan diri. Dengan begitu, rumah tangga menjadi lebih harmonis. Orang tua yang cemas akan masa depan anaknya juga bisa bertirakat 40 hari, memohon kepada Gusti agar anaknya mendapat jalan terang. Tirakat semacam ini bukan sekadar ritual, tetapi ungkapan cinta dan doa yang mendalam. Tirakat dan dunia kerja. Bagi orang modern yang bekerja di kantor atau berdagang, tirakat bisa menjadi cara untuk menjaga integritas. Seorang pedagang yang menahan diri tidak menipu, seorang pegawai yang menahan diri tidak korupsi, seorang bos yang menahan diri tidak sewenang-wenang, semuanya sedang menjalani bentuk tirakat. Tirakat bukan hanya urusan makanan, tetapi juga urusan hati dan perilaku. Jika seseorang bisa menahan diri 40 hari untuk tidak berbohong, tidak iri, tidak menyakiti orang lain, maka ia sudah menjalani tirakat sosial yang luar biasa. Tirakat dan kesehatan. Dalam dunia kesehatan modern, banyak penelitian membuktikan manfaat puasa bagi tubuh. Puasa menyehatkan organ, membersihkan racun, menyeimbangkan hormon, dan memperkuat daya tahan tubuh. Dengan kata lain, tirakat 40 hari tidak hanya menyehatkan rohani, tetapi juga menyehatkan jasmani. Orang yang biasa tirakat biasanya lebih kuat menghadapi sakit, lebih jarang stres, dan lebih panjang umur. Leluhur kita sudah mengetahui ini jauh sebelum ilmu kedokteran modern membuktikannya. Makna besar tirakat 40 hari sedulur olah Rosso 7. Mari kita rangkum. Tirakat 40 hari adalah jalan membersihkan roso, jalan membangun kewibawaan batin, jalan melatih kesabaran dan kepemimpinan, jalan menghubungkan manusia dengan Gusti, jalan membawa manfaat sosial, keluarga, dan kesehatan. Tidak heran bila leluhur menekankan pentingnya tirakat. Sebab hidup tanpa tirakat mudah hanyut dalam keserakahan. Tetapi hidup dengan tirakat akan kokoh seperti pohon besar yang berakar kuat. Sedulur olah Rosso 7 yang selalu setia mendengarkan, kita telah menempuh perjalanan panjang membahas tirakat 40 hari. Dari makna dan simbolnya, pengalaman batin, godaan, wirid, penyucian Rosso, kewibawaan, hingga relevansinya di zaman modern. Semua ini menunjukkan satu hal, tirakat adalah warisan agung leluhur Jawa yang tetap hidup, tetap relevan, dan tetap memberi cahaya bagi kita. Tirakat 40 hari bukan soal lapar dan haus semata, tetapi soal melatih diri agar kuat menahan godaan dunia. Bukan soal mencari kesaktian, tetapi soal menyucikan Rosso agar dekat dengan Gusti. Semoga melalui pemahaman ini kita bisa lebih bijaksana, lebih tenang, lebih welas asih, dan lebih siap menjalani hidup dengan sabar dan ikhlas. Teruslah menjaga warisan leluhur, teruslah olah Rosso, teruslah mendekat kepada Gusti. Karena pada akhirnya, hidup hanyalah perjalanan singkat dan tirakat adalah bekal untuk pulang dengan damai. Sampai di sini, mari kita akhiri. Sugeng Rahayu, salam welas asih, salam Rosso sejati.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di channel Olah Roso 7.